dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan proyek kami, ya. Proyek kami itu, nah proyek kami kan ini hanya 100 hari ya. Jadi kita pengen 100 hari itu kita mencapai 500 juta pertama kita. Nah, dari 500 ini target yang kita dari bulan akhir 7 ini ya, target kita 50 miliar. Terus pendapatan kita 500 juta. Terus kita akan kita jumlah klostor yang akan kita capai ya dalam sebulan dengan kerja offline dan online itu 9.365 klostor yang akan kita capai potensinya, gitu ya. Nah, terus dengan kita rata-rata orang yang akan ambil klostor itu ya, kan ini lagi promo, tapi kita akan karena target kita besar, minimal 5.200 PV itu akan kita capai untuk orang yang mengambil klostornya. Jadi itu target omsetnya. Nah, di produk-produknya ya banyak kan, produk kita juga banyak, alat ya, bisa juga nutrisi, produk pribadi, kebutuhan rumah tangga itu juga bisa. Ya, operasionalnya kita akan promosi dan jualan itu begitu. Oke ya, selanjutnya ya. Jadi seharinya itu ya nah, jadi tujuan kita untuk mencapai fasilitas yang sangat kuat. Nah, jadi kalau kita itu satu kosong, jadi satu orang itu kita akan pertama potensi 2-3 orang yang ambil kosong untuk mencapai maksimumnya. Nah, itu target-targetnya juga kita akan mengadakan edukasi ya, jadi NDT ya, itu juga kita mau ada IPP ya, secara online dan offline. Nah, kita juga adakan digitalisasi, jadi kita juga ajarin ke mereka-mereka untuk belajar digital marketing. Nah, jadi nggak berhenti di dia doang belajar produk udah selesai. Nah, ini target kita di 20 hari itu kita harus dapatin 25 orang yang mengambil VIP. Ya, untuk dan itu aktivasi poster juga, jadi bukan cuma diambil omset tapi juga aktivasi poster. Ya, dan itu juga dilakukan multiplikasi di 40 hari, 60 hari, 60 hari, 80 hari, 100 hari, dan itu akan mencapai target biayanya juga. Kita kan juga online offline, jadi targetnya juga kita bisa pangkas kemampuannya, jadi cuma 20 juta di dalam 100 hari. 2 juta 100 hari itu kita nggak cuma jadi carinya yang murah-murah, jadi dia cuma nongkrong, terus kita ketemu orang, presentasi, nama, itu yang kita lakukan. Nah, ini di slide hari pertama kita udah ada kinerjanya, jadi ada presentasi ya, kita buka nama, buka janji, presentasi, dan juga kita ada follow up. Nah, follow upnya itu kita juga masukin ke dia dan bilangnya user, networker, dan seller. Nah, nanti juga kita juga arahkan dia ke pertemuan ada OPP, NDT, yang pertemuan bersyarat. Kalau misalkan sudah membentuk leadernya, dan kita juga bentuknya juga ada kebiasaannya, ada kebiasaan menjadi leader untuk sikap, impian, dan juga kita bantu juga dengan edukasi seperti NDT, pertemuan, dan juga buku. Nah, parameter kita untuk kita tahu dia sinyalnya leader apa kita dari PBO. Jadi ya simpel aja begitu. Mungkin saya perlu tambahkan dari penjelasannya Pak Hadi ini. Jadi sistem perencanaan kita ini menggunakan sistem multiply. Jadi kalau misalnya mungkin tadi dilihat kan angka itu kelihatan tinggi ya. Mungkin Anda semua melihat, wah ini sampai 9 ribuan gitu. Kenapa kok sampai 9 ribuan? Jadi di sini perencanaan kita itu melihat dari sisi online dan juga offline. Mungkin Anda semua tahu kan kita ada sistem multiply. 1 dapat 2 gitu ya, 2 dapat 4. Nah di sini
secara kita melihat perencanaan kita ini secara 10 hari ini dari satu orang itu bisa menghasilkan yang namanya 1 lobster kita anggap. Ya, jadi kenapa kok 5 gitu ya? Satu orang bisa menghasilkan 5. Kenapa? Karena kita bicara mengenai online dan juga offline. Apalagi dengan penjelasan dari Dr. Han, perkembangan kita ini kan saat ini sudah mulai luar biasa. Sudah ada V-moment, nanti ya kita akan diarahkan untuk influencer dan segala macam. Itu pasti untuk perkembangannya itu akan lebih, bisa dibilang lebih luas jangkauannya. Dan tingkat closing juga tinggi, dan tingkat minat orang untuk bergabung di TNC itu akan sangat besar. Ya, saya juga menambahkan ada nanti penjelasan mengenai Bitcoin dan segala macam gitu ya. Ada kripto, itu kan nanti perkembangannya akan luar biasa. Nah makanya kita melihat, wah ini bisa 5 nih. Satu orang bisa menghasilkan 5. Ini secara sempurnanya dulu nih kita bicara ya. Makanya kita bisa mendapatkan 100 hari kita bisa sampai 9 ribuan. Seperti itu. Oke, dan kenapa kita memilih 500 juta? Kalau misalnya kita bicara ini kan 9 ribuan. Mana 9 ribuan? Nah itu menghasilkan 50 M. Dan itu pastinya ada tingkat, bisa dibilang kita pakai hukum Pareto 80-20. Ya 80-20. Dan bisa dibilang 100% mungkin yang berhasil 20%. Dari 50 M ini akan mendapatkan penghasilan 500 juta. Ya kalau kita kalkulasi itu 2% ya. Dari 50 M. Ya, 500 sampai 1 M. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Ada tambahan lagi nggak? 台下的各位，刚才我们这个在和我们一起进行了这个100日行动，这个50亿业绩9000个云店的突破，也给我们介绍了各种的方法，看看我们的家人们有什么工作的建议和优化的想法。 Jadi tadi udah dijelasin nih dari bertiga ada target omset 50 miliar dengan target cost 9 ribuan, bahkan dijelasin planning detailnya gimana mencapai angka tersebut. Nah kira-kira dari Bapak Ibu semuanya kira-kira ada gak saran atau ide yang bisa membantu penyempurnaan planning ini lagi? Saran dari kami sih mungkin bisa diturunkan lagi lah
lebih realistis lagi. Kita mau kerjakan ini ya, nanti setelah acara ya oke lah, tinggi tapi jangan ketinggian gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit cerita buat teman-teman di sini. Cloud Store ini kan sesuatu yang baru, bukan cuma padahal Pak Riz ini nggak datang ya. Ya, ini buat teman-teman yang belum ngerti soal Cloud Store. Jadi memang ini kebetulan proyeknya kan yang diambil Cloud Store. Jadi Cloud Store itu kan konsepnya TNC mau bikin marketplace. Terus kemudian orang yang bisa digabungin dengan Vmoment, terus orang yang bisa jadi seller kan minimum harus orang yang join yang mau jadi seller itu minimum harus VIP. Jadi VIP harus belanja berapa? 5.200 ya kan? 5.200. Terus kalau sekarang kan sedang ada promo, berarti kan cuma 1.300 ya. Oke. Jadi satu orang yang jadi seller itu harus 5.200. Nah, produknya apa? Ini mungkin sebagian belum tahu juga. Awalnya memang produk-produk TNC, ya. Tapi kemudian TNC sendiri akan memasukkan produk-produk yang non TNC, kerjasama dengan perusahaan lain. Waktu itu kan sempat disebut, misalkan kayak Shiseido, ada yang tahu nggak itu? Ya, kosmetik terkenal, ya. Jadi kosmetik terkenal atau barang-barang terkenal lain dengan harga yang murah. Harapannya itu bisa narik. Nah, orang yang beli tidak harus daftar di Cloud Store dulu. Jadi link produknya itu bisa disebar. Kalau orang beli, Anda dapat PV. Semua produknya akan dapat PV nantinya. Oke. Jadi terus makanya kita masih banyak yang nggak ngerti Cloud Store. Terus yang menariknya lagi adalah teman-teman di sini kalau punya kenalan pengusaha yang punya produk misalkan apa? Mie instan. Ya, Anda bisa ajak mereka untuk masukin barangnya ke Cloud Store. Nanti mungkin bisa tanya kantor, akan ada kontak personnya siapa. Ya tentu akan di screening dulu, nggak sembarangan bisa masuk ya. Sendal jepit, sarung semuanya dimasukin gitu, nggak bisa. Jadi harus di screening oleh kantor. Kalau itu di ACC, itu akan masuk di Cloud Store dan semua orang bisa belanja dan Anda bisa dapat PV yang masuk marketing plan. Nah ini supaya paham dulu nih soal Cloud Store-nya. Jadi menurut saya Cloud Store ini bisa menjadi suatu pendekatan. Kita bisa merangkul para pengusaha-pengusaha untuk masukin barangnya. Dan ingat, kalau mereka mau jadi seller, mereka harus join dulu VIP. Artinya apa? Mesti belanja omset kan? Nangkep ya? Jadi kita bisa merangkul satu pasar yang menurut saya belum pernah ada sebelumnya, bahwa para supplier barang ini mau jual kacang mede, mau jual permen, mau jual mie instan, mau jual baju, mau jual, bahkan ini sedang dibahas produk-produk Walkison akan dimasukkan ke Cloud Store juga. Artinya nanti Anda belanja Netflix dapat PV, asik nggak? Tapi programnya mesti diberesin. Ya, tapi intinya Anda belanja starter pack dapat PV. Kayaknya lebih asik gitu ya. Iya. Seneng kan? Nah, ini baru dijajakin. Karena secara teknis agak-agak sulit. Maksudnya orang waktu belanja Netflix masuk PBO-nya gimana? Itu nanti ya. Tapi intinya jadi Cloud Store-nya akan menjadi kayak gudang, semua produk dimasukin. Anda punya kenalan siapapun bisa dimasukin semua. Dan semuanya ada PV. Itu yang paling menarik. Ya, ini ide besarnya seperti itu. Nah, cerita ini tadi, proyeknya tadi, ini dengan asumsi Cloud Store-nya memang sudah ready. Sekarang sedang disempurnakan. Kemarin saya ngobrol juga dengan Mr. Frank. Ini kan, ya soalnya kalau urusan Cloud Store secara programnya ini kan harus HQ membereskan ya. Nah, ini sedang dibereskan. Kalau sudah beres, produk-produk bisa masuk, itu perlipat gandaannya akan luar biasa, akan bisa besar sekali. Makanya tadi asumsinya 100 hari. Kenapa? Memang ini hitungan multiply, hitungan sempurnanya dulu nih, ya. Dalam 10 hari bisa dapat 5 orang, make sense ya. 10 hari dapat 5 orang. 5 orang untuk apa? Untuk masukin barang.
Kan Anda punya kenalan supplier pasti banyak banget dong, betul nggak? Nah 5 orang aja 10 hari masukin barang, tentu mereka harus join dulu yaitu VIP. Lumayan kan, omsetnya 5.200 kali 5. Nah asumsinya mereka kalau dikasih tahu konsep ini, dan mereka pengusaha pasti punya teman pengusaha yang lain juga dong. Ada yang bikin sepatu, ada yang bikin entah apa aja gitu. Nah akhirnya mereka akan bisa promosi, akhirnya bisa masuk lagi. Nah perlipat gandanya dari situ sih. Semoga kebayang. Tapi ini baru bisa jalan kalau programnya ready. Nah ini sedang disempurnakan. Nah ini sedikit cerita angka-angka ini dari mana, konsepnya seperti apa. Jadi cloud store ini kalau memang jalan, menurut saya bisa jadi momentum yang luar biasa, karena orang-orang yang tadinya nggak peduli Tianxi tiba-tiba mau masukin barangnya ke Tianxi dan kita bisa beli barang apapun di cloud store. Yang penting dapat TV. Jadi kalau buat teman-teman yang lama dulu pernah ngalamin banner store, nah kayak banner store tapi dicemplungin di cloud store dan nggak ada barang fisiknya, nggak ada. Maksudnya nggak ada toko fisiknya, nggak ada, semuanya belanjanya persis seperti marketplace, dan paling penting kita dapat PV-nya semua, masuk marketplace dan langsung dapat bonus semua. Itu tidak. Oke, kalau gitu ini kan tampilan dari grup 3. Ini kan grup 13 tadi kan memberikan syarat. Nah, jadi grup 3 menentukan kasih tambahan berapa poin, 1 poin atau 2 poin. Kembali ke grup 3. Oh ya, tak boleh. Sekarang positif. Kita harus punya mindset dan kita harus sikap positif menerima. Harusnya yang ngasih poin bukan orang yang dikritik. Yang ngasih poin adalah orang yang bukan yang dikritik. Kelompok 13 tambah 2 poin. Oke. Bagus, takut sama Pak Agus. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Sulaiman Hakim. Saya sedikit memberi saran dan lebih pengen belajar ya dengan market yang sedemikian luar biasa besar ya. Saya baru komentar mungkin di bimbingan Pak Farid Akbar. Pertama untuk sarannya, mungkin kalau untuk sarannya kita kan memang sudah memasuki fase di mana digitalisasi ya, transisi sudah luar biasa cepat. Mungkin sedikit masukannya adalah dengan transisi yang begitu cepat, kita teman-teman bisa membangun branding yang baik Tianxi di sosial media sebagai MLM yang baik, ya, sebagai MLM yang terdidik ya. Mungkin sedikit syaratnya di online seperti itu ya, di digital. Nah untuk pertanyaannya mungkin tadi saya lihat untuk presentasinya untuk kembali ke 773 ya, 78 kebiasaan dan prinsip pasar. Nah, oh iya.